Untuk melakukan pendaftaran nikah secara online, Kementerian Agama telah mengeluarkan salah satu website yang dinamakan SIMKAH. Website ini merupakan salah satu layanan diperuntukkan bagi masyarakat, khususnya calon pengantin, untuk melakukan pendaftaran nikah, sehingga pendaftaran nikah bisa dilakukan secara online. Ada beberapa pilihan item pada website ini, antara lain seperti info pendaftaran nikah. Nah, ini kita bisa melihat alur pelayanan nikah ataupun dokumen persyaratan pendaftaran nikah. Nah, berikut dokumen-dokumennya. Baik dari berkas N1, N3, N5, dan berkas lain-lainnya sesuai dengan keadaan calon pengantin. Lalu bagaimana untuk melakukan pendaftaran nikah secara online melalui SIMKAH ini? Cukup mudah. Berikut cara proses untuk pendaftaran nikah melalui website SIMKAH. Yang pertama, pada Google kita cukup mengetik SIMKAH. Kemudian akan tampil pilihan website SIMKAH. Kita bisa langsung pilih tambah daftar nikah atau kita bisa mengklik SIMKAH. Kemudian seperti beranda yang sudah ditampilkan tadi, ada info pendaftaran nikah dan survei. Untuk survei nantinya apabila ada masukan, saran. Kemudian untuk pendaftaran nikah secara online, kita tinggal mengklik daftar pada tulisan daftar nikah, klik di sini, klik daftar. Kemudian akan tampil pilihan kecamatan dan jadwal akad nikah. Bisa kita sesuaikan dengan jadwal dan lokasi pelaksanaan akad nikah, misalkan ini di Bengkulu, kemudian pilih kabupaten, misalkan di Kepahyang, dan pilih KUA, kecamatan tempat pelaksanaan akad nikah, misalkan di KUA Bermandi Ilir. Dan kita memilih selanjutnya pernikahan akan dilakukan di KUA atau di luar KUA, misalkan ini di luar KUA. Dan kita pilih tanggal pelaksanaan akad nikah, misalkan tanggal 16 Oktober 2021. Selanjutnya kita pilih pukul atau jadwal pelaksanaan akad nikah. Ada pilihannya, misalkan ini pukul 9.00. Nah, apabila jadwal tersedia, maka akan tampil notifikasi seperti berikut. Pemberitahuan bahwa jadwal tersedia. Apabila jadwal tersedia, kita tinggal mengklik OK. Nah, selanjutnya ada pilihan item lanjut. Kita tinggal klik lanjut. Nah, akan tampil tampilan sebagai berikut. Nah, di sini kita harus melengkapi dan mengisi data-data, yaitu data form pendaftaran nikah, yaitu alamat lokasi akad nikah, misalkan di kelurahan mana, Keban Agung, ataupun desa Talangpito, ataupun desa lain-lainnya. Dan juga kita harus mengklik pilihan desa. Di sini sudah ada pilihan desanya. Seperti itu. Misalkan Keban Agung ataupun di lokasi lainnya. Kemudian ada beberapa berkas yang harus kita isi dan kita lengkapi pada website SIMKAH ini, yaitu data calon suami, ayah suami, ibu suami, kemudian data calon istri, ayah istri, ibu istri, dan wali nikah. Yang pertama, kita mengisi data calon suami, yaitu dari warga negara, misalkan ini warga negara Indonesia ataupun WNA. Kita klik misalkan warga negara Indonesia. Dan kita mengisi nik calon suami, kemudian nama calon suami, tempat lahir, tanggal lahir, kemudian nanti akan timbul untuk umur otomatis sesuai dengan tanggal lahir yang sudah kita pilih, nantinya tanggal
misalkan tahun 90, nanti umurnya akan keluar di sini misalkan 31 tahun. Dan kita pilih status, misalkan status di sini kawin, belum kawin, cerai mati ataupun cerai hidup. Nah, di sini kita isi kembali alamat calon suami, di mana lokasi tempat tinggal sesuai dengan data identitas yaitu KTP. Kemudian pilih pendidikan S1, S2 ataupun pendidikan lainnya sesuai dengan keadaan calon pengantin. Kemudian kita isi nomor handphone dari calon pengantin suami, dan yang terakhir adalah kita mengisi juga email. Nah, email ini nantinya berguna sebagai alamat apabila nanti setelah pelaksanaan nikah itu biasanya saat ini itu ada kartu nikah digital. Jadi saat ini dari Kementerian Agama apabila sudah melakukan pelaksanaan nikah dan pendaftaran nikah terdaftar pada SIMKah dan terdaftar juga alamat email, nanti akan langsung dikirim kartu nikah digital. Dan yang terakhir untuk mengisi data calon suami adalah mengupload foto suami dengan ketentuan ukuran 2x3 dengan latar belakang warna biru. Dan ukuran pas foto maksimal 500 KB foto calon suami. Kemudian kita mengklik ayah suami. Sama seperti mengisi data calon suami tadi, kita di sini juga mengisi warga negara ayah suami, WNI atau WNA, kemudian mengisi NIK. Di sini kita mengisi NIK, dan di sini kita mengisi nama ayah suami, si A, si B atau si C. Kemudian apabila ayah atau orang tua telah meninggal dunia, kita cukup mengklik data ini. Nah, apabila sudah meninggal dunia, kita cukup mengklik data ini dan kita cukup mengisi nama almarhum, misalkan A atau Fulan. Nah, cukup di sini nanti kita mengisi data tersebut. Tapi apabila orang tua masih ada, wajib kita mengisi data-data berikut dari warga negara, NIK hingga ke pekerjaan, misalkan PNS, pensiunan, pedagang, petani dan lain sebagainya. Kemudian kita mengisi data ibu suami. Di sini ada, kita sama seperti mengisi data ayah tadi, kita isi NIK, nama ibu suami. Kemudian apabila telah meninggal dunia, kita cukup mengklik dan mengisi data nama dari nama ibu calon suami dan mengisi data tempat lahir, tanggal, agama, alamat, dan pekerjaan. Kemudian kita mengisi data calon istri. Mengisi data calon istri itu sama saja dengan mengisi data calon suami. Kita mengetik NIK, kemudian nama, tempat lahir, tanggal lahir, dan sama seperti tadi tanggal lahir akan timbul secara otomatis sesuai dengan tanggal lahir yang sudah kita pilih, dan pilih status, apakah kawin, belum kawin, cerai mati ataupun cerai hidup. Dan kita memilih alamat, kemudian pendidikan terakhir sesuai dengan keadaan calon pengantin, dan pilih pekerjaan. Kemudian pada data calon istri ini tidak perlu mengupload email, cukup pada data calon suami. Di sini kita cukup mengupload pas foto calon istri sesuai dengan ketentuan, yaitu 2x3 dengan latar belakang warna biru. Setelah melengkapi data calon istri, selanjutnya mengisi data ayah istri, baik itu dari data warga negara, NIK, ataupun hingga pekerjaan. Dan apabila telah meninggal dunia, tinggal mengklik jika ayah telah meninggal. Kemudian data ibu istri sama seperti mengisi data-data yang sebelumnya. Kita hanya perlu mengisi NIK, nama, tempat lahir, tanggal lahir, agama, alamat, dan pekerjaan. Kemudian untuk selanjutnya yang terpenting ini juga kita harus mengisi data wali nikah. Wali nikah ini ada pilihan nantinya, apakah wali nasab ataukah wali hakim. Di sini kalau misalkan wali nasab, ya kita pilih wali nasab. Kalaupun wali hakim, nanti di sini sampaikan wali hakim.
Nah, kalau untuk nasab nanti isi nik, hubungan wali, misalkan ayah, nama wali, nama ayah wali, atau nama orang tua dari orang tua kita, misalkan nenek atau kakek lah jatuhnya. Seperti itu, tempat lahir, tanggal lahir, umur, alamat, pekerjaan, nomor handphone dari wali nikah. Kemudian untuk agama nantinya pasti wajib harus muslim. Kemudian apabila berkas tersebut sudah diisi, kita mengklik checklist dokumen. Nah, pada checklist dokumen ini nanti akan ada berkas-berkas yang harus dipersiapkan suami ataupun istri nantinya untuk dibawa ke KUA maksimal 3 hari sebelum pelaksanaan akad nikah. Jadi sebelum 3 hari sebelum pelaksanaan akad nikah, berkas tersebut harus sudah diserahkan untuk dicek kebenarannya. Kemudian apabila sudah betul, tinggal mengklik data yang dimasukkan valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, nanti sudah valid kita klik lanjut. Nah, apabila kita mengklik lanjut nantinya akan keluar nomor pendaftaran nikah.